Bang, emang kalau pakai batik di Jepang dikiranya anggota Yakuza ya bang? Fashion Yakuza pakai kemeja sama celana panjang hitam seperti gini. Kemejanya mirip batik. Jadi batik sama baju Yakuza itu mirip. Jadi ya orang dikira wow ini Yakuza. Bayangin, kalian lagi jalan santai di tengah Shibuya, pakai kemeja batik paling cakep. Niatnya mau pamer budaya Indonesia, tapi kok orang-orang malah pada minggir. Terus ada kakek-kakek yang ngelirik sini sambil bisik-bisik. Wah, kenapa nih? Apa ada yang salah sama kancing gue? Atau bau badan? Kagak cuy. Ternyata di mata orang Jepang, penampilan lo itu bukan lagi jadi duta budaya, tapi malah dikira anggota Yakuza. Kok bisa? Padahal kan ini batik mahal. Nah, hari ini kita bahas kenapa batik bisa jadi seragam yang nakutin di negeri Sakura. Jadi gini ceritanya. Di Jepang itu ada istilah namanya gara shirt. Gara itu artinya motif. Jadi kemeja yang motifnya rame banget. Nah, di film-film action Jepang atau di dunia nyata, para anggota mafia atau Yakuza itu identik banget sama kemeja sutra yang motifnya heboh, warna-warni, dan mencolotan banget. Pas mereka lihat batik kita yang polanya penuh dari atas sampai bawah, otak orang lokal sana langsung ngeling. Wah, ini kemeja motif rame. Ini pasti orang keras nih. Apalagi kalau kalian pakai batiknya yang bahannya mengkilap atau sutra. Beh, makin jadi tuh auranya. Kalian lihat FYP ada orang yang sering pakai baju adat tradisional di negara Jepang, Korea. Kok bisa ya? Kok bisa ada orang pakai baju adat Indonesia? Misalnya kalau kita ya, kalau di Jepang itu pakai batik aja, dilihatin banyak orang. Apa karena mukanya ya? Terus kalau digituin gimana? Ngomongnya kayak gitu kan? Enggak ya guys, itu malah memperkeruh suasana. Kalian harus bilangnya, sumimasen, batik desu, Indonesia no tendo tekina fuku desu, batik desu, yoroshiku onegaishimasu. Senden shichae. Terus alasan kedua, ini yang paling unik. Namanya irezumi atau tato tradisional Jepang. Yakuza itu kan terkenal banget sama tato yang menutupi seluruh tubuh, dari pundak sampai pergelangan tangan. Nah, kalau kalian pakai batik lengan panjang dengan motif yang rapat dan kompleks, dari kejauhan polanya itu kelihatan mirip banget sama tato full body yang ngintip dari balik baju. Pas kalian jalan, visual batik yang ruwet itu memberikan ilusi kalau kulit kalian itu penuh tinta. Ya, pantas aja orang-orang pada takut buat senggolan di kereta. Yakuza, kelompok kriminal paling terkenal di Jepang. Tapi mereka beda dari mafia biasa. Kenapa? Sudah ada sejak abad ke-17. Awalnya berasal dari penjudi jalanan dan pedagang pasar gelap. Yakuza tumbuh menjadi sindikat besar yang diorganisir dengan rapi. Punya struktur dan kode etik. Yakuza punya sistem pangkat seperti militer dan menganut kode Ninkyo, semacam prinsip kesetiaan, keberanian, dan melindungi yang lemah, meskipun tetap kriminal. Identik dengan tato ekstrim. Anggota Yakuza dikenal dengan tato irezumi yang menutupi seluruh tubuh. Biasanya dibuat manual dan penuh simbolisme. Potong jari sebagai hukuman. Kalau anggota Yakuza melakukan kesalahan besar, mereka harus potong jari sendiri. Tradisi ini disebut yubitsume. Pernah bantu korban bencana. Ironisnya, Yakuza juga pernah bantu logistik dan bantuan saat bencana alam di Jepang. Jadi kriminal, tapi masih punya jiwa sosial. Bagaimana menurutmu? Yakuza itu campuran antara mafia, samurai, dan budaya Jepang kuno. Penuh kontradiksi, tapi sangat berpengaruh di masyarakat. Follow untuk kisah gelap dan unik dari dunia bawah tanah internasional. Kalian harus tahu juga, masyarakat Jepang itu sangat-sangat konformis. Maksudnya gimana? Lihat aja para salaryman atau pekerja kantoran di sana. Seragamnya kalau nggak putih polos, ya jas hitam atau biru tua. Pokoknya serba simpel. Jadi ketika ada orang lewat pakai baju yang motifnya teriak banget kayak batik, itu dianggap eksentrik banget. Jangan pakai batik. Please banget interview jangan pakai batik. Waktu itu
aku sama temanku lagi interview anak TG, terus dia pakai batik, tiba-tiba temanku kaget dan bilang, "Kono hito fukusu ya, Mbak?" Pas aku lihat pakai batik, aku jelasin tuh, "Oh, itu batik. Batik itu adalah baju formal di Indonesia." "Ah, so desu ka? Shitsurei shimashita." Dia bilang kayak gitu. Jadi orang Jepang itu, mereka bajunya tuh monoton. Lihat aja nih bajuku. Udah style-style Jepang kali ya. Jadi nggak ada motifnya biasanya mereka dan warnanya monoton. Apalagi untuk kondisi formal kayak interview, itu biasanya udah ada standarnya gitu. Mereka pasti pakai jas, pakai kemeja putih sama pakai dasi. Udah standarnya kayak gitu. Dan baju yang bermotif banyak seperti batik itu bagi mereka terlalu lebay, berlebihan. Wah, ada orang malu. Jadi nggak cocok untuk kondisi-kondisi kayak interview. Jadi kalian kalau interview mendingan pakai kemeja putih aja deh. Atau kalau mau lebih oke, pakai jas hitam, pakai dasi. Semangat buat yang mau interview. Di Jepang, kalau lu berpakaian terlalu mencolok di luar area fashion kayak Harajuku, lu bakal dianggap sebagai orang dari dunia malam atau kelompok yang nggak mau diatur. Dan ya, Yakuza adalah definisi dari kelompok itu. Tapi tenang, bukan berarti kalian nggak boleh pakai batik ya. Banyak kok orang Jepang yang akhirnya kagum pas tahu itu adalah kain tradisional Indonesia. Tipsnya, paduin sama celana bahan yang rapi. Dan jangan lupa, tetap ramah. Senyum adalah cara terbaik buat nunjukin kalau lu itu mas-mas dari Jawa, bukan mafia dari Shinjuku. Budaya Jepang cek, Bang, emang kalau pakai batik di Jepang dikiranya anggota Yakuza ya, Bang? Kalian coba lihat. Anggota Yakuza itu fashion Yakuza ya. Fashion Yakuza pakai kemeja sama celana panjang hitam. Seperti gini. Kemejanya mirip batik. Jadi, batik sama baju Yakuza itu mirip. Jadi, ya orang dikira, wow ini Yakuza. Bisa jadi. Tapi, Yakuza yang orang asing itu gak ada. Jadi kalian mukanya orang Indonesia pakai batik. Ya itu orang asing, bukan Yakuza gitu. Orang Jepang juga paham. Jadi gak masalah. Paling pentingnya mukanya Yakuza banget pakai batik. Itu dikira itu Yakuza gitu. Jadi kalian kalau mau di Jepang ya, kalau mau pakai batik di Jepang, senyum aja, senyum sambil jalan, senyum sambil bilang aku baik, aku bukan Yakuza, aku bukan Yakuza, gitu aja. Kita nggak dipikir, oh ini Yakuza, nggak gitu. Oke? Gimana? Kalian pernah punya pengalaman unik pas pakai batik di luar negeri? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe buat info unik lainnya tentang Jepang. Gue cabut dulu, Jane.